Tisa Putri Fadila. I'm student from Sugar Group High School and I'm from 11 Science A. So, here I will explain about cell. Enjoy! Vakuola merupakan sebuah ruang yang ada di dalam sel dan berisi cairan seperti rongga yang dilapisi suatu membran. Fungsi utama vakuola adalah membangun turgor sel dengan memasukkan air melalui tonoplas. Membran sel adalah lapisan terluar yang membungkus dan menjaga komponen sel di dalamnya. Lapisan membran sel disusun dari senyawa-senyawa kimia, mulai dari lipid atau fosfolipid, protein, sampai karbohidrat. Sedangkan inti sel atau nukleus sendiri sesuai namanya inti, jadi nukleus itu bagian terpenting di sel karena nukleus mengatur seluruh aktivitas sel. Di dalam nukleus juga ada beberapa komponen penting seperti anak inti, cairan dalam inti, membran inti, dan benang-benang kromatin atau kromosom. Retikulum endoplasma halus berfungsi untuk produksi protein dan steroid, pemeliharaan membran plasma, dan jalur bagi molekul untuk bergerak bersama. Fungsi ribosom adalah sebagai tempat berlangsungnya sintesis protein. Ribosom tidak mempunyai membran atau selaput. Mitokondria bermanfaat dalam memecah sumber energi dari karbohidrat kompleks dan gula. Selain itu, respirasi sel tumbuhan untuk pembentukan ATP juga dilakukan di mitokondria. Kloroplas adalah bagian dari plastit yang mengandung klorofil. Di dalam kloroplas berlangsung fase terang dan fase gelap dari fotosintesis tumbuhan. Kloroplas terdapat pada hampir seluruh tumbuhan, tetapi tidak umum dalam semua sel. Badan Golgi biasanya berjumlah 5 hingga 20 kantong pipih yang terkandung dalam tumbuhan. Badan Golgi ini akan membentuk sel-sel sekretori yang berbentuk mirip dengan pankreas dalam tubuh manusia. Sedangkan sitoskeleton atau kerangka sel adalah jaring berkas-berkas protein yang menyusun sitoplasma dalam sel. Peroksisom pada sel tumbuhan terpolarisasi ketika melawan jamur penetrasi, memecah asam lemak menjadi molekul kecil sebagai bahan bakar untuk respirasi sel. Sedangkan mikrotubulus mengambil peran dalam memisahkan kromatid dan menariknya ke ujung sel karena bertindak sebagai benang-benang spindle. Retikulum endoplasma kasar terbentuk dari vesikel, tubulus, dan citerne. Fungsinya yaitu sebagai tempat sintesis protein. Selain itu, jenis ini juga berfungsi untuk unit pelipatan protein. Dinding sel adalah matriks ekstraseluler yang menyelubungi tiap sel sebagai pelindung dan pembentuk sel. Bagian dinding sel tersusun dari selulosa di saat sel berusia muda dan mengalami penumpukan lignin saat sel mulai menua. Dinding sel hanya ditemukan pada tumbuhan. Oke guys, that's all from me. Thank you.